Shalom, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roberto Carlos, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan Pencaskesrek semester 3, NIM 1901150005. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang perkembangan gerak adolescensi. Yang pertama, pendahuluan. Perubahan perilaku gerak sejak bayi lahir sampai usia dewasa merupakan kajian menarik untuk dipelajari. Pada materi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan gerak yang dimulai sejak masa anak-anak sampai menjelang masa adolescensi. Perkembangan gerak merupakan proses pengembangan yang berkesinambungan dan berkaitan dengan perubahan perilaku gerak manusia. Perubahan perilaku gerak dan penampilan keterampilan seseorang berhubungan dengan bertambahnya umur mereka. Di dalam materi ini, saya akan membahas perkembangan gerak adolescensi yang menyangkut pertumbuhan fisik anak adolescensi. Serangkaian perubahan yang tercepat terjadi pada masa adolescensi, baik yang berkaitan ukuran, proporsi bentuk tubuh, pertumbuhan jaringan. Di materi ini saya akan membahas secara terperinci masalah-masalah yang berhubungan dengan pertumbuhan fisik, yang berhubungan dengan ukuran dan proporsi tubuh, jaringan tubuh, perubahan jaringan, dan peningkatan kekuatan. Yang berikut pembahasan. Yang pertama, ukuran dan proporsi tubuh. Ukuran badan untuk kedua jenis kelamin pada masa sebelum adolescensi adalah kecil. Meskipun ada kecenderungan anak laki-laki sedikit lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan anak perempuan. Sedangkan pada awal masa adolescensi, anak-anak perempuan lebih tinggi dan lebih berat dari anak laki-laki. Sebagai awal dari kematangannya, akan tetapi, keadaan tersebut tidak terlalu lama setelah perubahan yang tercepat terjadi pada anak laki-laki pada masa adolescensi. Dan akhirnya anak laki-laki mengejar dan mengguguli tinggi dan berat badan anak perempuan. Demikian pula ukuran-ukuran yang lain, seperti togok, panjang tungkai, lebar pundak, lebar pinggul, ukuran lengan, dan sebagainya. Mengikuti pertumbuhan tinggi dan berat badan yang berlangsung dengan cepat. Pada masa umumnya, perbedaan antara kedua jenis kelamin sebelum adolescensi adalah kecil, tetapi pada tahun-tahun awal adolescensi, akhirnya anak laki-laki melebihi ukuran-ukuran yang telah dicapai anak-anak perempuan. Perbedaan proporsi tubuh antara kedua jenis kelamin tidak begitu nampak pada masa sebelum adolescensi. Pertumbuhan yang cepat pada masa adolescensi menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan morfologis antara anak laki-laki dan anak perempuan yang makin nampak menjelang masa dewasa. Ciri-ciri yang menonjol adalah bertambah lebarnya pundak anak laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan pinggulnya. Sebaliknya terjadi pada anak-anak perempuan yang mengalami pertumbuhan yang cepat pada pelebaran pinggulnya dibandingkan dengan perkembangan pada bagian pinggang dan pundaknya. Pertumbuhan tungkai anak laki-laki dan anak perempuan pada masa sebelum adolescensi menunjukkan proporsi yang sama antara anggota bagian bawah dan togok terhadap tinggi badan secara keseluruhan. Akan tetapi, pada masa adolescensi sampai dewasa, anak perempuan menunjukkan secara keseluruhan yang tetap pada perbandingan proporsi bentuk tubuh berdasarkan somatotipe antara kedua jenis kelamin setelah masa adolescensi merupakan gambaran pengaruh perkembangan fisik yang cepat di masa adolescensi. Somatotipe atau tipe tubuh seseorang menurut Sheldon dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama mesomorf, yang mempunyai karakteristik sebagai bentuk tubuh yang berotot. Kedua, endomorf, menunjukkan bentuk tubuh yang gemuk atau berlemak. Dan yang ketiga, ektomorf, merupakan kecenderungan bentuk tubuh yang kurus. Namun ada pula bentuk tubuh gabungan antara kombinasi dari ketiga tersebut. Anak laki-laki pada masa adolescensi mempunyai karakteristik pengembangan yang besar dalam komponen mesomorf, berkurang pada komponen endomorf, dan meningkat pada komponen eksomorf. Sedangkan anak perempuan, pengembangan utamanya dalam endomorf, peningkatan dalam mesomorf hanya kecil dan pengurangan dalam ektomorf.
Pengembangan fisik pada masa adolescensi sampai masa menjelang dewasa, seperti halnya pada masa anak-anak, anak perempuan lebih mengarah pada endomorf bila dibandingkan dengan anak laki-laki yang lebih mengarah pada bentuk mesosor. Perubahan fisik selama adolescensi menunjukkan beberapa indikasi terhadap kombinasi tubuh. Perubahan komposisi selama masa adolescensi, terutama bervariasi pada sumbu kegemukan dan kurusan anak. Anak laki-laki meningkat ke arah bentuk ramping dan berotot, terutama pada anggota badan, sedangkan anak perempuan meningkat ke arah keduanya, ke arah bentuk ramping dan gemuk. Pola pertumbuhan menunjukkan kerampingan tubuh secara keseluruhan, secara dengan pola kenaik tinggi dan berat badan. Perubahan kegemukan badan biasanya merupakan faktor tak tetap, lebih bervariasi dan berubah-ubah. Bila dibandingkan dengan perampingan badan secara keseluruhan, kegemukan badan secara menyeluruh umumnya meningkat selama masa anak-anak. Kemudian malah menurun sesuai dengan peningkatan umur anak sampai masa adolescensi, terutama bagi anak laki-laki. Perkembangan organ reproduksi anak perempuan mulai lebih awal dibandingkan anak laki-laki. Awal dari masa puber anak laki-laki lebih sukar dikenali. Biasanya ditandai pada adanya percepatan pertumbuhan kantung kemaluan atau skrotum dan testis, serta mulai tumbuhnya rambut kelamin dan juga pelebaran pangkal tenggorokan. Awal puber anak perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi pertama dan berdasarkan tanda-tanda seks sekunder, seperti mulai berkembangnya buah dada, tumbuhnya rambut kelamin, dan sebagainya. Usai mulainya menstruasi atau haid pertama pada anak perempuan berkisar antara 12-14 tahun. Variasi usia menstruasi pertama dipengaruhi oleh berbagai macam situasi, seperti iklim, gizi atau makanan, dan kebudayaan atau ras suatu bangsa. Kematangan seksual berdasarkan ras antara anak laki-laki berkulit hitam dengan kulit putih hanya sedikit atau hampir tidak menjadi perbedaan. Tapi pada anak perempuan ternyata terdapat perbedaan. Anak perempuan seperti di Meksiko mulai menstruasi pertama pada usia 12 tahun, rata-rata anak Eropa 12 tahun, Jepang 13 tahun, dan Cina 13 tahun juga. Status gizi berpengaruh terhadap usia menstruasi pertama, berhubungan dengan kegemukan. Seorang anak yang gemuk cenderung lebih cepat mengalami menstruasi pertama dibandingkan anak-anak yang relatif kurus. Gizi yang baik dan kondisi lingkungan yang baik mempengaruhi terhadap kecepatan perkembangan dan kecepatan kematangan akan lebih cepat diperoleh. Sebaliknya, kekurangan gizi menurunkan tingkat perkembangan organisme. Dalam perkembangan fisik yang berhubungan dengan kematangan seksual mencapai puncaknya pada periode adolescensi. Peningkatan yang pesat pada anak perempuan berakhir antara usia 11-13 tahun dengan pertambahan tinggi rata-rata 3,25 inch atau kurang lebih 8,25 cm setiap tahun. Sedangkan pada anak laki-laki antara usia 13-15 tahun dengan pertambahan tinggi rata-rata 4 inch atau kurang lebih 10,16 cm setiap tahun. Urutan pencapaian puncak pertumbuhan untuk anak laki-laki dimulai dengan panjang tungkai, kemudian disusul dengan pelebaran pinggul dan dada, dan akhirnya pelebaran yang pundak atau bahu yang diikuti oleh memanjangnya togok dan penebalan pada dada. Pertumbuhan puncak pada tungkai dengan panjang togok kira-kira berselang 1 tahun. Kematangan yang terlambat ditandai oleh variasi urutan, lamanya dan intensitas peningkatan berbagai segmen tubuh selama periode pertumbuhan. Seorang anak yang lambat matang mengalami pertumbuhan tungkai lebih lama sehingga secara proporsional tungkai lebih panjang daripada togok. Pada anak laki-laki yang cepat matang cenderung mempunyai tungkai lebih panjang dan tubuh lebih lebar dibandingkan dengan mereka yang cepat matang. Perbedaan bentuk tubuh antara anak laki-laki dengan perempuan menjadi tampak jelas sesudah masa
pubertas. Kedua jenis kelamin memiliki ukuran skeletal yang berbeda. Anak laki-laki menjadi seorang dewasa dengan tungkai yang lebih panjang, demikian pula lengannya. Dan bahunya lebih lebar, sedangkan pada wanita dewasa akan nampak lebih besar pinggulnya. Berikut untuk poin yang kedua, pertumbuhan jaringan tubuh. Perubahan secara proporsional terjadi pada tulang otot dan jaringan lemak pada masa adolescensi. Pertumbuhan tulang dan otot sejalan dengan peningkatan tinggi dan berat badan, sedangkan penurunan volume jaringan lemak lebih nampak pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Pertumbuhan tulang dan otot sama, tetapi penurunan volume lemak tidak sama lamanya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Malina dan Johnston pada tahun 1967, disimpulkan bahwa perbandingan otot dengan tulang pada masa sebelum adolescensi untuk kedua jenis kelamin adalah sama. Perbandingan tersebut tetap sama sampai pubertas usia 15 tahun untuk anak perempuan, sedangkan bagi anak laki-laki, perkembangan otot meningkat sedikit lebih besar menjadi 2,7. Perbandingan antara otot dan lemak untuk anak perempuan pada masa sebelum adolescensi agak tetap atau konsisten. Pada masa sesudah adolescensi, pada anak laki-laki, perbandingan antara otot dengan lemak tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan lemak pada anak laki-laki. Hasil penelitian juga ditunjukkan pada perkembangan lengan atas yang menyimpulkan bahwa anak-anak yang memiliki kematangan yang lebih cepat mempunyai lengan atas yang lebih besar atau panjang dengan sedikit otot dibandingkan dengan masa kematangan yang lambat. Poin yang ketiga, perubahan fisiologis. Adolescensi ditandai oleh berbagai macam perubahan-perubahan fisiologis yang berhubungan dengan masa pubertas dan berpengaruh terhadap penampilan fisik pada kedua jenis kelamin. Salah satu perubahan adalah denyut nadi basal yang selalu menurun secara berangsur-angsur dan sama untuk kedua jenis kelamin sejak lahir. Penurunan denyut nadi tersebut terus berlangsung sama antara kedua jenis kelamin. Tetapi pada masa adolescensi, penurunan denyut nadi pada anak laki-laki berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan anak perempuan. Denyut nadi pada anak laki-laki berkisar pada umur 12 tahun dan sampai masa dewasa. Denyut nadi waktu istirahat seorang wanita 10% lebih besar dari seorang pria. Sesuai dengan perubahan yang terjadi pada denyut nadi, maka terjadi pula perubahan dalam temperatur tubuh basal. Pada orang yang sehat, denyut nadi berhubungan erat dengan temperatur tubuh. Temperatur tubuh anak laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan. Dan oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa temperatur basal untuk menurun terus sejak lahir dengan jumlah yang sama untuk kedua jenis kelamin sampai umur 12 tahun. Selanjutnya, penurunan yang lebih cepat terjadi pada anak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Tekanan darah sistolik naik secara ajek sejak masa kanak-kanak, kemudian meningkat lebih cepat selama masa adolescensi, dan terus meningkat pada dewasa. Perubahan tersebut untuk anak perempuan terjadi lebih awal, tetapi pada anak laki-laki bertambahnya lebih besar. Perubahan tekanan dari distolik hanya kecil. Di antara anak laki-laki dengan perempuan tidak terdapat perbedaan yang meyakinkan. Perbedaan tekanan darah sistolik yang nyata antara anak laki-laki dengan anak perempuan dengan ditandai tingginya tekanan yang dimiliki oleh anak laki-laki. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh volume pemompaan jantung dan volume darah yang lebih besar. Volume darah yang besar pada anak laki-laki pada anak adolescensi ditandai dengan bertambah besarnya sel darah merah. Peningkatan jumlah darah pada anak laki-laki berarti meningkatnya pula hemoglobin atau darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Percepatan metabolisme yang lebih besar pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan pada semua tingkatan umur banyak berhubungan dengan kebutuhan oksigen atau O2 yang relatif berhubungan dengan lusunya
pembukaan badan anak laki-laki yang cenderung ke arah tipe mesomorf. Jaringan otot membutuhkan oksigen lebih besar dibandingkan dengan jaringan lemak, termasuk pula otot anak-anak. Perbandingan antara otot-otot besar anak laki-laki dengan perempuan pada otot betis yang sama melalui pengukuran dengan sinar X menunjukkan bahwa anak laki-laki memerlukan konsumsi O2 lebih besar per kilogram berat badan. Perbedaan tersebut juga diikuti adanya perbedaan kekuatan antara anak laki-laki dengan perempuan pada otot-otot besar yang sama. Poin yang berikut atau yang terakhir, peningkatan kekuatan. Perubahan-perubahan fisiologis dan struktur pada pertumbuhan yang cepat di masa adolescensi ditunjukkan dengan perbedaan peningkatan yang lebih besar antara kedua jenis kelamin dalam pengembangan kekuatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas California oleh Jones pada tahun 1949 pada 90 orang anak untuk kedua jenis kelamin umur 11 sampai 17 tahun menyatakan bahwa pengembangan kekuatan menggenggam atau hand grip, menarik dan mendorong dengan lengan antara laki-laki dengan perempuan, hamper. Tidak terjadi perbedaan sampai umur 13 tahun. Selanjutnya, anak laki-laki bertambah kekuatannya lebih cepat dibandingkan dengan anak perempuan. Perbandingan perubahan awal dari kekuatan menggenggam untuk anak laki-laki hampir 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Sedangkan kekuatan menarik dan mendorong hamper 4 kali lipat besarnya. Penelitian sebelumnya juga pernah menyatakan bahwa kekuatan pada masa anak-anak mempunyai variasi perbedaan yang sangat besar. Penurunan pengembangan kekuatan sudah masa adolescensi nampak bahwa anak perempuan tidak dapat melampaui rata-rata pengembangan kekuatan anak laki-laki. Bahkan dapat digambarkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh anak perempuan yang terkuat dapat disamakan dengan kekuatan anak laki-laki yang paling lemah. Kematangan menunjukkan adanya hubungan dengan pengembangan kekuatan apabila kematangan diklarifikasikan seperti kematangan awal, rata-rata, dan terlambat sesuai dengan umur menstruasi. Maka kurva pertumbuhan kekuatan pada anak perempuan dalam klasifikasi kematangan terlambat selalu ketinggalan di bawah rata-rata pada seluruh umumnya. Perbedaan kurva pertumbuhan kekuatan dalam klasifikasi kematangan awal atau cepat, rata-rata dan lambat untuk anak laki-laki berhubungan dengan umur atau kematangan skeletal. Pada anak laki-laki yang cepat matang menunjukkan kurva pertumbuhan kekuatan yang tidak jauh dari garis lurus atau linier dengan percepatan yang agak menurun pada umur antara 12 sampai 13 tahun. Kemudian meningkat lagi dan akhirnya cenderung berhenti pada pertumbuhan yang mendaftar sudah umur 16 atau 17 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki yang termasuk lambat matang menunjukkan adanya 2 fase pertumbuhan, yaitu yang pertama peningkatan yang lamban dalam setiap fungsi, kemudian diikuti suatu percepatan pada akhir umur 14 tahun. Hal tersebut juga ditandai adanya hubungan antara kekuatan dengan kematangan skeletal. Dalam pertumbuhan anak laki-laki cepat matang, perkembangan kekuatan selalu berada di atas rata-rata kelompok sejak umur 13 sampai 16 tahun. Sedangkan bagi mereka yang termasuk lambat matang cenderung menurun tidak bawah norma pada umur tersebut. Cepat matang biasanya berhubungan dengan tipe mesomorf, sedangkan lambat matang dengan ektomorf. Dengan demikian tidak mengherankan bila kekuatan terutama berhubungan dengan mesomorf dan sedikit negatif dengan ektomorf untuk kekuatan bertahan. Misalnya ketegangan otot lengan untuk menggantung. Anak laki-laki ektomorf lebih tahan dibandingkan dengan mereka yang termasuk tipe mesomorf sejak umur 10-16 tahun. Hubungan yang rendah terjadi antara tinggi atau berat badan dengan kekuatan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran besar badan dalam menentukan kekuatan. Puncak perkembangan yang cepat
dari kekuatan laki-laki terjadi kira-kira 1,5 tahun sudah puncak peningkatan tinggi badan. Baik, dari materi yang saya jelaskan di atas, saya menyimpulkan bahwa adolescensi atau masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Hal ini biasanya dipandang dari segi kematangan seksual dan cepatnya pertumbuhan. Adolescensi dimulai dengan percepatan rata-rata pertumbuhan sebelum mencapai kematangan seksual. Kemudian timbul fase perlambatan dan berhenti setelah tidak terjadinya pertumbuhan lagi, yaitu setelah mencapai masa dewasa. Masa adolescensi terdiri dari serangkaian kejadian-kejadian secara biologi yang kompleks, meliputi berbagai perubahan seperti percepatan perubahan, perubahan proporsi bentuk tubuh, perubahan dalam komposisi tubuh, kematangan ciri-ciri seks primer dan sekunder, perubahan memprakarsai dan mengkoordinasikan perubahan-perubahan tubuh seksual dan fisiologis. Secara biologis, dalam masa adolescensi ini adalah perkembangan sistem reproduksi mencapai taraf kematangan. Masa ini berlangsung antara umur 12 sampai 18 tahun atau ada juga yang lebih seperti 9 tahun atau 10 tahun sampai 21 tahun menuju 22 tahun. Demikian penjelasan materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Jaya.